Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ibu Diah Puspitasari. Materi kita kali ini adalah teks ceramah. Pengertian teks ceramah adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan khalayak pendengar mengenai suatu hal atau suatu pengetahuan dan untuk memengaruhi tindakan atau sikap mereka atau audiens. Tujuan komunikasi teks ceramah 1. Bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang atau pihak lain yang sifatnya informatif atau memberikan informasi. Selanjutnya, teks ceramah bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya terhadap argumen yang disampaikan. Tujuan ini sering juga disebut argumentatif. Teks ceramah juga bertujuan untuk menghibur orang sehingga pendengar memiliki perasaan senang. Dan teks ceramah juga bertujuan untuk memberikan pengaruh atau ajakan kepada orang lain. Tujuan ini sering disebut dengan persuasif. Nah, selanjutnya, jenis-jenis apa saja sih informasi dalam teks ceramah? 1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. 2. Informasi berdasarkan format penyajian. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. 5. Informasi berdasarkan kepentingan. Dan yang terakhir, informasi berdasarkan penyampaian. Ceramah dibedakan menjadi 2. 1. Ceramah umum. Ceramah umum, ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. 2. Ceramah khusus. Ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak tertentu yang sifatnya khusus, baik materi maupun yang lainnya. Ceramah khusus ini audiennya khusus, materi yang disampaikan juga khusus, lain dengan ceramah umum. Ceramah umum audiennya bisa siapa saja, orang tua, anak-anak, pemuda, pemudi, dan yang lainnya. Struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik. Yang kedua, isi. Isi berisi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian pendapat. Dan alur pembicaraan harus disampaikan secara urut atau runtut. Yang ketiga adalah penutup. Isi dari penutup adalah simpulan, ungkapan penutup, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama contohnya adalah saya, aku, kami. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Kaidah yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya,
oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Kaidah yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Dan kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Baiklah, selanjutnya kita akan menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Sebelum kita membuat ceramah, kita harus menyusun bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik. 3. Berbicara singkat, padat, dan jelas. 4. Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat sesuai dengan teks ceramah. Selanjutnya, 5. Menggunakan gerak tubuh yang wajar. 6. Kendalikan ketegangan. 7. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 8. Jangan terpaku pada teks. Materi selanjutnya adalah langkah penyusunan teks ceramah. Menentukan topik. Menentukan maksud dan tujuan. Menyusun pernyataan. Menyusun alasan, data, bukti, pendukung, dan data konkret atau meyakinkan. Terakhir, menyusun paragraf argumentatif. Selain menggunakan langkah yang sudah saya sebutkan, kita juga bisa menggunakan langkah menyusun teks ceramah yang utuh. 1. Membangun kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. 2. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Terakhir, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Kita bisa menggunakan langkah yang tadi atau langkah yang baru saja saya sebutkan. Dari langkah-langkah yang tadi, kita bisa menyusun sebuah paragraf. Nah, jenis paragraf yang kita gunakan bisa menggunakan 3 jenis paragraf ini. 1. Menggunakan pola pengembangan paragraf induktif, yaitu ide pokok terletak pada akhir paragraf. Kemudian, kalimat pertama adalah penjelas. Pola pengembangan deduktif adalah ide pokoknya berada di awal paragraf. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian, kita juga bisa menggunakan pola pengembangan induktif-deduktif. Pola pengembangan ini merupakan pola pengembangan campuran antara induktif dan deduktif. Dalam paragraf ini, paragraf memiliki 2 ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf, tetapi pembahasannya tetap satu tema. Nah, sekarang topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah apa saja? Contohnya, 1. Bisa mengenai masalah pendidikan budi pekerti. 2. Peristiwa aktual. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat, bisa tentang isu budaya. Yang kelima, bisa tentang permasalahan sosial. Dan yang keenam, bisa tentang permasalahan remaja. Atau bisa mengenai fenomena-fenomena sosial seperti tingginya angka pengangguran dan lain sebagainya. Itulah sekilas tentang materi teks ceramah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.